Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan inilah iman kita terus bertumbuh, dibangun, diteguhkan, bahkan dikuatkan. Kita percaya bahwa firman Tuhan kebenaran yang memerdekakan kita, yang menjadi pedoman hidup dan penolong. Bahkan firman-Nya akan menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan yang akan mengurapi kita, yang menyingkapkan dan menyatakan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali lagi pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan, bahkan pertolongan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap rema yang dari Tuhan. Menangkap pesan Tuhan. Dan mengerti akan kehendak-Mu. Serta melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Matius 8 ayat 13. Saya bacakan. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ya, perwira ini punya hambanya sakit. Dan dia mencoba untuk mencari pertolongan. Dia datang kepada Yesus. Ya, perwira ini datang kepada pribadi yang tepat. Karena Yesus berkuasa. Dan yang luar biasa, Yesus berkenan untuk datang ke rumah perwira itu. Tetapi yang mengejutkan, perwira itu justru mengatakan, "Tidak perlu engkau datang ke rumahku, aku gak layak menerima engkau." Saking hormatnya, saking percayanya perwira itu kepada Yesus. Sampai dikatakan, "Aku gak layak menerima engkau. Katakan sepatah kata saja, seperti aku ini juga bawahan loh. Dan aku juga punya bawahan lagi." Artinya, seperti hanya di dalam kemiliteran gitu ya. Ketika seorang yang di atasnya berbicara kepada bawahan, langsung, "Yes sir, ya Tuhan, siap melaksanakan," gitu kan. Nah, itulah yang dikatakan oleh perwira itu kepada Yesus. Dan itu Yesus, wow. Dia mengatakan iman yang luar biasa. Dan yang luar biasa lagi, akhirnya Yesus berkata, "Pulanglah." Ya, dia nggak jadi harus datang ke rumah perwira itu, tapi dibilang, "Pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Itu iman yang luar biasa. Biasanya orang, belum mantap, belum yakin, belum lega kalau sebelum didatangi langsung ke lokasi. Tetapi ini enggak loh ya. Yesus enggak perlu datang ke lokasi. Tetapi dengan iman seorang perwira ini, Yesus menyembuhkan hamba perwira itu. Jadi dikatakan, "Pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Saat itu juga. Ya, saat perwira itu mempercaya itu dan sembuhlah hambanya. Ini luar biasa. Ya, jadi seringkali kita ini dalam beriman belum ya, atau istilahnya masih sering kali ada kebimbangan. Ya, nanti kalau nggak sembuh, gitu loh. Ya udah aku percaya, tapi kalau nggak jadi, ya kan, ditambah-tambahin sendiri gitu loh. Sehingga akhirnya apa? Imannya nggak bulat, nggak utuh. Beda dengan perwira ini. Perwira ini mengatakan, "Aku percaya, katakan saja maka jadi." Ini iman yang luar biasa. Dan Yesus akhirnya berkata, "Oke, apa yang kau percayai jadi seperti itu." Kurang lebih begitu. Ya, jadi artinya apa? Tuhan ingin supaya kita punya iman yang utuh. Ya, jangan ada keraguan. Makanya saya katakan, jangan iman disertai tetapi. Ya, nanti kalau nggak bisa, kalau nggak sembuh, kalau tidak ada pertolongan. Nah, selalu artinya itu kebimbangan. Itu iman yang nggak utuh. Iman disertai dengan keraguan.
iman disertai dengan kebimbangan. Sebaliknya, harusnya iman itu apapun yang terjadi, aku percaya. Ya, bahkan bisa juga iman, aku percaya sekalipun. Nah ini loh, sekalipun apa yang terjadi, pokoknya aku percaya. Itulah sesungguhnya iman itu yang semestinya. Seperti perwira ini, bahkan dia berkata, tidak perlu engkau repot-repot datang ke rumahku, katakan sepatah kata saja. Nah, jadi perwira ini sangat-sangat percaya bahwa Yesus punya kuasa dan tidak dibatasi oleh tempat. Artinya jauh mungkin, tetapi iman yang luar biasa inilah yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Mari jemaat dikasih Tuhan, maaf, saya mengajak kita semua miliki iman. Jangan dengan tetapi, dengan keraguan, dengan kebimbangan, jangan. Pokoknya percaya, sekalipun memang belum melihat. Waktu engkau percaya mungkin mata belum melihat. Perwira ini saat percaya, dia belum melihat karena belum di lokasi. Ya, tetapi ketika dia sampai di rumahnya, sungguh didapatinya hambanya yang sakit itu telah menjadi sembuh. Jemaat dikasih Tuhan, iman tidak berbicara tentang apa yang kita lihat. Tetapi iman itu mempercayai apa yang Tuhan katakan. Saat kita mempercayai apa kata Tuhan, itulah iman yang sesungguhnya. Sekalipun kita belum tahu nanti seperti apa. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang kita imani ini, Tuhan yang berkuasa melakukan segala sesuatu. Ya, jadi jangan membatasi Tuhan dengan cara berpikir kita. Bahkan ditambahi, ya kalau bisa, kalau tidak, itu berarti saudara itu belum beriman. Orang beriman, apapun yang terjadi, aku tetap percaya. Itulah yang semestinya. Tidak harus, ya seperti perwira itu, tidak harus Yesus datang ke rumahku. Katakan saja, aku percaya. Ya, jadi iman itu semestinya tidak berdasarkan yang dilihat, tetapi berdasarkan apa yang didengar. Karena kita mengatakan iman juga timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Kalau kita mempercayai perkataan Tuhan itu, maka kita akan mengalami seperti yang Tuhan katakan. Dan dengan kita mempercayai segala sesuatu, maka sesungguhnya yang terjadi juga seperti yang kita imani dan percayai di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini, yang mengajarkan kami iman seperti seorang perwira, yang mana dia punya iman yang luar biasa. Berkata bahwa Yesus gak harus datang, tetapi dengan mengatakan saja, ya firman dinyatakan. Maka ketika orang mempercayai akan firman itu, terjadilah demikian. Jadi kami belajar sesuatu hari ini ya Tuhan. Kami percaya ketika kami mengimani setiap perkataan Tuhan, maka itu juga yang bakal terjadi. Terima kasih, kami bersyukur kiranya Roh Kudus menolong kami lebih lagi menangkap, mengerti, dan juga menghidupi firman ini. Berdoa menyerahkan hari hidup kami, tuntun sertai ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera sukacita, sehat dan kuat, dan berkat-berkat-Mu menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk semangat terus ya, tetap beriman, tetap teguh dan percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.